Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan karena diberikan hari yang baru untuk kita pada satu hari ini, Jumat 19 Maret 2021. Akan tetapi sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menghibur, menguatkan, dan memotivasi dan memberikan semangat untuk melaksanakan aktivitas kita. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sering sekali kita berjalan ataupun menuju suatu tujuan menggunakan GPS, yaitu aplikasi yang dapat menunjukkan jalan agar kita tidak tersesat ke dalam suatu tujuan. Apalagi kita belum terlalu hafal ataupun mengetahui jalan yang akan kita jalani, dan kita percaya dan kita diantarkan. Ya, mungkin walaupun sedikit-sedikit agak keliru, akan tetapi kita sedikit mendekat kepada tujuan yang akan kita jalani dan yang akan kita tuju dalam suatu perjalanan. Dan kita percaya, dan bagi kita pada saat ini itu sering sekali kita pergunakan. Demikian halnya melalui firman Tuhan pada saat ini. Banyak sekarang orang Kristen yang tidak percaya akan jalan Tuhan. Banyak sekarang orang Kristen yang tidak percaya akan tatapan ataupun berkat yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan gaya hidup orang Kristen tersebut jauh dari tatapan Allah. Mengapa? Karena sering sekali orang Kristen tersebut menghalalkan berbagai cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu, karena tujuan tertentu didapatkan dengan cara yang instan, tidak menunggu ataupun menuju terlalu lama untuk mendapatkannya. Saudara-saudari, ini adalah merupakan perenungan buat kita, terlebih dalam hidup kita pada satu hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Percayakah kita akan tatapan ataupun penyertaan Allah di dalam hidup kita untuk satu hari ini, untuk memulai aktivitas kita pada saat ini? Bagaimana cara agar mata Tuhan tertuju kepada kita? Ada tiga hal yang harus kita lakukan agar mata Tuhan tertuju kepada kita. Yang pertama, hidup kita harus benar di hadapan Tuhan Allah. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang sudah melakukan kehendak Tuhan? Terlebih untuk satu hari ini, kemarin, hari ini, dan besok yang akan datang. Yang kedua, kita harus takut pada Tuhan. Banyak sekarang orang Kristen yang tidak takut kepada Tuhan karena dia beranggapan Tuhan itu tidak ada, tidak benar. Tuhan itu nanti untuk aku hormati dan untuk aku panggil dan aku takuti dalam hidupku. Banyak takut di sini dalam artian bukan kita harus takut secara total, akan tetapi takut di sini yaitu hormat kepada Tuhan. Itu terlihat nyata dalam tindakan kita. Takut akan Tuhan berarti aktivitas kita lakukan penuh dengan kehati-hatian dan petunjuk dari Tuhan. Yaitu apa? Berdoa. Yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Banyak sekarang orang Kristen yang tidak bersungguh-sungguh. Dia mengatakan Kristen akan tetapi tidak ada pertobatan. Ya. Inilah yang ingin disampaikan nas kita pada saat ini sebelum memulai aktivitas kita pada satu hari ini, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih. Aku
Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Itu perkataan Tuhan Allah kita kepada kita. Mengajar dan menunjukkan. Hanya saja percayakah kita ketika Allah ingin menunjukkan dan mengajar kepada kita melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kita merasa takut untuk menjalani satu hari ini. Akan tetapi melurus kita pada saat ini, jangan takut, karena mataku tertuju kepadamu. Aku menyertai engkau di setiap aktivitasmu, terlebih untuk satu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, hidup kita benar di hadapan Tuhan, takut kepada Tuhan, dan menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, penyertaan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Engkau akan selalu menyertai kami, memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, berkati obat yang mereka makan, para medis yang mencari pekerjaan